kelaparan kan? Siapa yang harus kerja? Anak muda. Baca sholawat. Sholawat. Jangan pada anarkis ya, nggak boleh. Jangan sampai rakyat yang tidak bersalah akhirnya kerugian dan juga akhirnya ada korban jiwa. Baik banget nih David. Iya. Kita jalan edukasi ya Pak ya. Iya. Kita percaya sama Bapak, ini Bapak bagi-bagi aja. Lihat tuh para DPR. Ini mereka lagi minta dukungan dari jalur langit gitu. Iya. Kenapa? Saya juga Pak. Gitu ya. Panas banget punggungnya. Hai guys, ya selamat datang kembali di YouTube channel aku, ada MR di sini. Hai guys. Ya so guys, jadi kali ini kita mau mencoba untuk reaction. Ini ada video yang terbaru dari demo tanggal 25 Agustus 2025 yang menuntut akan tunjangan DPR yang terlalu berlebihan. Benar. Dan ada argumen bubarkan DPR, ya kan? Yang lagi rame banget guys. Ya. Dan kalau kita perhatiin juga ada sederet artis yang ikut menyuarakan dan juga turun ke jalan, langsung ke jalan untuk menyuarakan hak-haknya yang pastinya. Benar. Karena dinilai kinerja DPR tuh buruk, ya tidak memihak rakyat lah ya pastinya ya. Jadi kan? di sini dari berbagai elemen ya, bukan dari mahasiswa aja ya. Benar. Ya kan? Dari masyarakat umum juga ada, dan ojol juga banyak banget sih yang ikutan demo kali ini guys. Dan penasaran kayak gimana video kali ini? Sebelum itu buat kalian guys yang baru gabung, yang baru join, jangan lupa untuk subscribe dulu, like, komen, dan share juga guys ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi atau tanda lonceng biar kalian gak ketinggalan setiap kita update video-video yang terbaru yang ter-up to date pastinya. Langsung aja guys ya, tanpa menunggu lama lagi, let's check it out in 3, 2, 1 and check. Ini siangnya nih ya. Itu tadi di awal udah sempat dikasih inian ya, jangan anarkis ya kan, kalau misalnya jangan sampai terprovokasi intinya kan. Kalau demo kayak gini tuh kalau udah gampang banget terprovokasi udah ricu banget sih nanti jadinya. Benar. Kita lanjut guys ya. Nanti saya koordinasikan. Orang-orang juga semua pada ngapain? Dibohongin! Dibohongin! Dikucing-kucingin! Wow! Dikucing-kucingin itu kita! Jangan dia mau! Itu maksudnya dibohongin apa sih maksudnya? Soalnya kan kondisi lagi demo-demo seperti ini kan pasti ada aja kan pihak-pihak yang mungkin lagi nyamar ya kan? Bisa jadi sih. Nyamar jadi jenderal lah atau nyamar jadi intel gitu ya kan. Ya itu benar-benar harus waspada juga sih ya buat teman-teman di luar sana pada saat demo. Iya. Ini Bapak Madun. Bawa bekal buat para pendemo sama Bapak Madun. Iya. Bawa bekal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun, cuma kita kepengen Indonesia itu damai. Harus damai. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Indonesia insya Allah. Bismillah, kita jalan. Tuh anak kepengen orang tuanya dia di rumah ibadah. Nah sekarang anak muda yang kerja. Iya, oke. Terapin namanya perusahaan-perusahaan kasih masyarakat anak muda biar supaya punya kerjaan. Iya, amin. Ya, ekonomi doang pengen ini mah yang bener. Semuanya. Kita jangan di sini jangan ngomongin korupsi siapa yang korupsi, tapi kita pengen ngademin semuanya. Bener. Anak muda yang pertama kan gue bilang, lu mau ngasih babak malu kan? Ya. Lu nggak mau malu kelaparan kan? Siapa yang harus kerja? Anak muda. Iya. Makanya di sini lu adem-adem aja ngomong baik-baik. Ya. Kalau pemerintah kita ngomong baik-baik, pemerintah tolong kasihin saya kerjaan. Ya biar jangan pada nyolong, biar jangan pada garong, biar jangan pada jadi penjahat. Ya kan insya Allah kalau disejahterain anak muda nggak ada yang bagi masyarakat semuanya. Nih negara Indonesia. Lu kemari tapi
Insya Allah ya jangan pada rusuh. Lo udah pada jajan. Dibuat beli air aja nih tuh. Aduh ya Allah. Makasih banyak. Wah, Baik banget sih ya. Iya. Bang Madun atau biasanya dipanggil apa? Nyakopsa ya. Nyakopsa ya. Di sini intinya tuh mereka kalau misalnya mau menuntut sesuatu ya ngomong baik-baik ya kan. Intinya Jalan tuh damai. jalan damai gitu ya. Meskipun mereka nggak ada tanggapan sih ya kalau kita lihat ya, kalau kita perhatiin ya kan Belum dari ya. pihak DPR-nya. Di sini tuh mereka tetap memperjuangkan keadilan hak-haknya istilahnya ya kan di tengah-tengah perekonomian yang benar-benar sulit banget. Iya, Terus banyak pengangguran juga di luaran sana ya kan. pasti. Ya mungkin pemerintah bilangnya pengangguran udah turun gitu. Tapi kan Padahal kenyataannya kenyataannya nggak ada gitu. Maksudnya masih ada aja gitu jutaan pengangguran di luaran sana banyak yang banget. nggak tahu datanya dari mana dah. Nggak ngerti. Kita juga bingung guys. Habis ini ngademin lu pada semuanya. Anak-anak semuanya. Belum ini belum. Udah ini nih. Nah lu sendiri. Bang Madun makasih banyak. Bang Madun semoga sukses. Semoga sukses. Ya, makasih ya, ya pada adem pikiran lu makan rumah ya. Makan minum. Lu udah pada makan udah. Baca sholawat. Sholawat. Pada anarkis ya nggak boleh. Adem ya kalau nontonnya Iya. begitu ya, nggak boleh anarkis gitu. Terus tadi kayaknya banyak ada anak-anak SMA STM gitu nggak sih? Iya, rame kan Iya, katanya. ikutan turun ke Orang jalan. STM kan. Dan kalau dilihat sih mahasiswa kayaknya jarang ya, Jak. Maksudnya nggak kelihatan gitu di Nggak video. kelihatan. Mantap luar biasa. Tadi sini ada yang belanja. Alhamdulillah tadi makanan minuman gue udah kasih anak-anak pada gerebek. Alhamdulillah. Dari rumah gue udah bacain ayat kursi. Dan supaya nggak pada pikiran lu ada. Satu yang lu minta apa? Lu kan pada kerja kan? Iya. Dan mensejahterakan orang tua lu kan? Pengen kagak beli namanya obat puyeng pada sarang sebelah sama babak malu kan? Lu mau bawa ke rumah sakit yang enak malu biar sejahtera hidupnya kan? Nah cariin bukain lapangan pekerjaan bukan butuh ke masyarakat ya. Anak muda butuh kerja. Ya biar dia nggak pada nyolong, biar dia nggak pada nyolong, biar dia nggak pada jadi penjahat. Ya harus disejahterain. Kalau disejahterain insya Allah ya. Insya Allah kalau disejahterain anak muda nggak ada yang badung di Indonesia. Kita nggak boleh ada yang rusuh, ya. Kita ngomong baik-baik bisa kok sama negara. Kita ngomong baik-baik bisa kok sama presiden. Kita ngomong baik bisa kok dengan anggota dewan semuanya. Kan tugas-tugas jadi anggota dewan biar supaya ngerangkul kita masyarakat. Sekarang kalau lu pada masing-masingnya gimana kita mah kagak mau tantrum. Ya, ujung-ujungnya begini, gua mah butuh kerjaan doang. Ekonomi lu perbaikin, beras lu turunin, semuanya. Nih, negara Indonesia daripada susah. Banyak nih DM gua di Instagram nih pada minta makan sama gua banyak. Gua beraniin satu-satu. Sekarang tugas lu jadi anggota mau ngapain? Masyarakat butuh makan doang. Duit, cariin peluang kerja yang bagus buat anak muda. Anak muda juga banyak yang sehat pikirannya kalau lu kasih kerjaan. Kalau lu kasih kerjaan susah, bagaimana dia mau kerja? Yang ada pada nyolong. Itu, yang ada pada gadung. Ya, intinya mah gue pengen Indonesia damai. Ini gak ada kerusuhan, pokoknya jangan ada kerusuhan, gue gak mau ya. Gue kepengen antara semuanya nih, penggede-penggede sama masyarakat semuanya, yuk kita rangkul semuanya. Buat apa ada pemerintah? Buat apa Pak ada anggota dewan? Kalau kerjaan cuma tidur ngantuk. Itu ngena banget sih. Iya. Ngapain gitu kalau ada pemerintah tapi nggak pernah dengerin rakyatnya. Iya. Kalau rapat mereka tidur ngantuk Makanya. gitu. Aduh. Ini benar-benar mewakilkan rakyat banget sih. Iya. Ya kan? Intinya Bang Madun di sini tuh benar-benar menyuarakan kesejahteraan rakyat, ya kan? Di tengah-tengah krisis ekonomi yang benar-benar terpuruk banget. Iya. Dan rakyat pastinya ingin
ya seenggaknya mereka bisa makan ya kan, Iya, untuk itu yang keluarga di rumah. paling basic istilahnya. Nah, ya meskipun di luaran sana sekarang lagi maraknya pajak dinaikkan, sekarang udah sejumlah daerah udah pada naikin pajak sih Gila sih. untuk pajak PBB ya kan. Ya pajak itu kalau dinaikin terlalu tinggi banget ya, soalnya terlalu signifikan ya kan Iya. dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Masalahnya di tengah kondisi yang seperti ini gitu kayak nggak make sense aja nggak sih? Benar. Belum lagi pajak-pajak yang lainnya sekarang ditambah ya Iya. kan. Itu benar-benar di luar nalar aja gitu guys ya. Rakyat itu benar-benar diperas banget, benar-benar dicuri istilahnya pendapatan mereka yang seharusnya bisa mereka gunakan untuk makan sehari-hari. Kadang mungkin untuk makan sehari-hari aja mereka bingung gitu untuk Iya. besoknya nanti makan apa gitu ya kan. Nah, itu. Ya intinya di sini pemerintah harus bisa mempertimbangkan semuanya sih ya kan. Lebih sensitif lah. Benar, Iya kan? lebih berempati juga pastinya. Iya. Hati nurani kalian itu dipertaruhkan sih. Jadi kalian itu mewakilkan rakyat atau bukan? Benar. Kagak beli namanya obat puyeng pada sarang sebelah sama babak malu kan. Lu mau bawa ke rumah sakit yang enak malu biar sejahtera hidupnya kan. Nah cariin bukain lapangan pekerjaan bukan butuh untuk masyarakat ya. Anak muda butuh kerja. Ya, biar dia nggak pada nyolong. Biar dia nggak pada jadi penjahat. Ya kan sejahterain. Kalau disejahterain insya Allah ya. Insya Allah kalau disejahterain anak muda nggak ada yang badung di Indonesia. Ini kayaknya mau sholat ya? Iya. Jujur katanya pada ditahan orang. Iya, mahasiswa. Udah bakal orang-orang pada ditahan. Tapi nggak sekarang kan? Iya. Saya nggak mau sekarang, masih dulu nikah. Saya masih mau nikah jujur aja. Sholat berjamaah. Lihat tuh para DPR ini mereka lagi minta dukungan dari jalur langit gitu. Iya. Insya Allah dijabah gitu guys ya dengan Iya. mereka beribadah bareng-bareng lagi di depan gedung DPR. Iya. Kami himbau silakan mundur Pak. Bapak Ibu mundur. Ya maju. Mulai Nah. ricu nih. Iya. Tikus. Ya pikir mereka yang berkuasa, kami yang berkuasa, rakyat. Oh, bener Bu. Kami berpajak, saya kerja dari pagi sampai malam. Suka banget sama ibu ini nih. Iya. Semangatnya yang luar biasa. Untuk patungan motor dan silakan mengarah. Silakan mundur dulu. Maju, silakan mundur dulu. Sama aja polisi, banyak rampoknya di jalan. Mereka yang istighfar dan maling uang rakyat. Kondisi di Erspark. Ya intinya siapa sih yang nggak marah ya? Iya. Kalau intinya dia bekerja dari pagi sampai malam ya kan bela-belain untuk bisa menghidupi keluarga. Iya. Dan mungkin dari hasil pajak dia kerja dibayarin untuk mereka pejabat-pejabat. Intinya nggak ada timbal balik gitu ya Nggak kan ada, untuk bisa nggak ada. mensejahterakan rakyatnya. Itu benar-benar miris banget sih guys ya di negeri ini. Iya. Ya wajar lah pastinya. Apalagi tadi sampai dia bilang kan yang berkuasa itu rakyat gitu ya kan. Benar. Mm-mm. Ya balik lagi karena mereka yang milih juga rakyat gitu. Benar. Ya balik lagi ke rakyat lah pasti. Benar. Ini kita tonton guys ya, ada next video, ini kayaknya di Senayan Park. Iya. Jam 4.39 sore masih terjadi kericuhan pendemo dengan polisi.
sedang tembakan gas air mata. Ini dalam S-Park masih banyak pengunjung yang tertahan dan tidak bisa keluar dari S-Park. Udah dikeluarin gas air mata ini guys di S-Park. Ya ampun. Kadang sedih juga ya kalau ngelihat yang begini-beginian. Iya lah. Water cannon gitu. Mau saya juga buat. Oh iya gitu ya. Aduh. Panas banget punggungnya. Aduh, laptopnya sampai hancur ya. Biasanya guys, tuh Laptop hancur. Oh, ibu itu kayaknya di ini ya diserang gas air mata ya kayaknya ya di bagian punggungnya. Sampai kena punggungnya ya. Jadi makanya punggungnya langsung panas guys dan tas laptopnya itu langsung rusak gitu ya. Semuanya hancur di dalam-dalamnya. Iya. Dan ada yang bilang sih kalau di sini ibu ini tuh katanya sih bagian staf DPR katanya. Oh Ada gitu. yang bilang gitu. Tapi nggak tahu kebenarannya guys ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa komen di bawah guys. Iya. kecewa ya pas lagi demo ini sama anggota Brimob nih. Saya mau ngantar makanan food ke daerah Petamburan, tapi sama polisi yang di sana suruh belok kiri, kita belok, ya kan? Gak taunya pas banget kita belok kiri mau ngantar makanan, kita ditembakin gas air mata. Kenapa bang? Tembaknya dong? Kena mata saya langsung motor. langsung, makanan saya buang gitu. Emang istilahnya Brimob ini ada dong hati nurani. Gak semua pendemo ini di jalan. Ini kan di sini pengguna jalan banyak, bawa anak, istri, ya kan? Bapak bawa anak apa di situ? Saya bawa anak, saya bilang, saya bawa anak nih, tembak gas air mata 5 kali. Sampai makanan saya buang itu harganya hampir 135.000. Emang mau Brimob ganti? Emang mau pemerintah ganti? Lihat dong rakyat kecil. Betul pak. Ini parah banget sih. Iya. Kayak dijebak gak sih jatuhnya? Disuruh Iya, belok disuruh kiri, belok tapi kiri. ntar di kiri Ditembak. langsung diserang. Iya, Tembakan gas air mata ini parah sih. Ya istilahnya kan kalau misalnya memang daerah ini memang ada demo gitu ya kan. Iya. Harusnya pihak Brimobnya kan udah ngasih arahan Iya. ya, jangan sampai ke situ gitu. Jangan sampai Tapi ini malah dibolehin lewat suruh ke kiri, tapi ujung-ujungnya ditembak juga kan. Aneh juga sih. Parah. Kita udah susah, ya kan? Kita susah sampai istilahnya maaf kata, data kita aja dipakai sama polisi buat pinjol. Itu pernah sekali saya. Pernah pak? Pernah sekali di Indodana saya pakai. Buat saudara-saudaraku yang sedang demo, hati-hati, jaga keselamatan kalian, hindari anarkis. Dan buat pemerintah, cari solusi supaya jangan ada korban. Karena ini semua ke-trigger dari kejadian di DPR kemarin. Jangan sampai rakyat yang tidak bersalah akhirnya mengalami kerugian dan juga akhirnya ada korban jiwa dikarenakan satu isu yang harusnya bisa diselesaikan secara dewasa. Itu pesan saya, ya. Yang terbaik buat yang demo. Hitung aja. 48 kan beda-beda rasa. Iya, dihitung aja. Dihitung aja udah berapa. Adaptif sih. Iya. Nanti dibagi-bagiin aja.
Bapak tinggal ngebagi-bagiin, kita mau. Nggak apa-apa, dibikin sekarang. Dibikin sekarang yang lewat kasih gitu ya Pak ya. Kamu bayar di sini nih QRIS. Cuma misi Pak. Semuanya berapaan tuh dihitung standarnya aja rata-rata. 15-an semua. Ya udah kali aja. 15 kali 48 ya. Ya udah. Baik banget nih Dokter. Iya. Kita jalan, nanti kasih ya Pak ya. Iya. Kita percaya sama Bapak, ini Bapak bagi-bagi aja. Tuh. Oke, kita jalan dulu yuk. Sama-sama, saya juga ya Pak ya. Bella, Mbak. Iya, Ayo, pokoknya disuruh begini. bagi-bagi. Pokoknya kita Doki I love ini you, ada di Pak. Love YouTube Pak ya. Pokoknya kita mah Doki mah di pihaknya masyarakat ya. Insya Allah Pak Prabowo dengerin Pak. Kalau nggak kita begini mah susah didengerinnya ya kan. Dengan kita begini Insya Allah Pak Prabowo tuh orangnya baik banget ya. Jadi Insya Allah beliau mendengarkan. Makasih ya. Iya, ya. Sehat selalu. Bapak juga dulu pendukung Pak Prabowo. Oh iya dong, nyoblos nomor 2. Iya, makanya ya Pak Prabowo ini loh Pak salah satu pendukung Bapak ya. Jadi mohon didengarkan ya. Oke? Oke. Makasih ya Pak, udah dibayar ya Pak ya. Makasih Pak. Ya. Yuk, saya Pak. Bertebaran di video. Itu tadi ya pendapat dari sejumlah artis yang ikutan sampai turun ke jalan juga ya kan. Ada Denny Sumbargo yang ngasih himbauan ke masyarakat. Iya. Kalau demo jangan anarkis gitu kan. Yang penting tujuan kalian demo tuh bisa tersampaikan gitu dan tuntutan-tuntutan tersebut bisa terpenuhi dan semoga bisa didengerin sama DPR juga sih pastinya kan, sama pemerintah. Iya. Dan ada Doktif juga yang tadi sempat ngeborong jajanan dari rakyat ya kan, yang minta untuk dibagiin ke masyarakat yang lagi demo di sana. Luar biasa. Di tanggal 25 Agustus yang bertepatan demo hari ini ternyata tidak sesuai yang apa yang kita pikirkan. Itu bisa dikatakan sangatlah kecil ya. Jadi yang turun di situ itu kebanyakan adalah masyarakat umum, ojol ya, pelajar. Jika ditanyakan mahasiswa ada memang, tapi sangat disayangkan, sangatlah kecil persentasenya di antara yang tadi saya sebutkan. Saya cuma ingin bertanya kepada mahasiswa, contohnya UI, Universitas Indonesia, yang kalian itu biasanya banyak turun langsung di saat ada kepentingan politik, ya. Tapi di saat kepentingan rakyat, tentang keadilan rakyat, tentang bagaimana ini menjadi dampak rakyat, apa yang dilakukan oleh DPR, kalian tidak muncul. Kenapa? Apakah tidak ada nasi bungkus? Apakah tidak ada bayaran? Ya, kecurigaan saya itu adalah apa? Mahasiswa zaman sekarang, mohon maaf, itu sangat mudah ditumpangi oleh politik dan digerakkan oleh politik, ya. Itu faktanya seperti itu. Apa yang menjadi demo sekarang itu sangatlah tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Turunnya mahasiswa, ya, puluhan ribu mahasiswa turun ke jalan, tapi nyataannya tidak. Yang turun hanya aliansi masyarakat, yang mereka memang tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan bayaran. Mereka dari hati nurani. Mahasiswa, saya pertanyakan itu, kenapa Anda tidak turun? Di saat Indonesia terdesak dengan ulah-ulah para DPR, saya mempertanyakan, hai para BEM, mahasiswa BEM, segala universitas di Indonesia, kalian kemana? Hah? Kalau soal ikut urusan tentang politik kalian paling cepat, ya, udah mengatasnamakan rakyat. Tapi di saat ini benar-benar tentang rakyat, yang dimana masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia diciderai oleh DPR, yang rakyat Indonesia menginginkan, lengserkan DPR, bubarkan DPR. Para BEM ini kemana? Saya melihat tidak ada gerakan para BEM yang sok pahlawan itu, ya, yang sok ingin merasa paling depan, ya. Di mana BEM sebenarnya? Biasanya BEM paling semangat untuk mengerahkan mahasiswanya dari segala universitas masing-masing. Mereka bisa mengkoordinir, mereka turun ke jalan, dan mereka bangganya memperjuangkan rakyat. Dan kali ini yang benar-benar harus diperjuangkan, mereka diam saja. Hai para BEM, apakah kalian sudah kenyang dengan diberikan ini? Atau kalian sudah ditutup mulut kalian? Kita ingin tahu. Jadi kalau kalian tiba-tiba diam seperti ini makin kita curiga, ada apa dengan kalian? Kalian yang selalu mencoba untuk berteriak-teriak, mencoba untuk mewakili rakyat, yang beraliansi sebagai perwakilan rakyat. Tapi kalian kali ini diam. Kenapa? Katanya wakil rakyat, masa diajak nongkrong sebentar sama rakyatnya aja nggak mau? Pakai segala di beton itu pagar, takut kemalingan kalian? Loh kan itu malingnya di dalam semua. Lagian kalau merasa nggak punya salah ya keluar aja, temuin rakyat, ngobrol bareng. Udah kayak orang punya utang aja, ditagih nggak mau keluar. Tapi emang punya utang juga sih, utang-utang pas kampanye. Ya kalau kita perhatiin sih tadi video-video ya, memang jarang sih kita lihat mahasiswa-mahasiswa turun ya pada saat tanggal 25 Agustus rakyat lagi ngadain demo gitu untuk tuntutan-tuntutan yang udah disebutin tadi guys. Dan entah itu karena mereka nggak dapat bayaran kah, atau nggak dapat nasi bungkus, atau mungkin mereka lagi ditutup mulutnya sama orang-orang tertentu. Yang intinya tuh demo ini tuh diperuntukkan untuk rakyat gitu, untuk keadilan rakyat gitu. Yang seharusnya
kalau misalnya untuk kepentingan rakyat tuh biasanya mahasiswa pada turun gitu ya kan untuk membela rakyat gitu. Biasanya mereka di garda terdepan kan. Benar banget. Nah ini cukup dipertanyakan sih mereka kemana demo tanggal 25 Agustus 2025. Dan kalau kita perhatiin video-video sebelumnya juga sempat beredar video mahasiswa lagi demo itu kayaknya sebelum tanggal 25 Agustus ini sih. Ya kan di depan gedung DPR. Ya, intinya semoga apa yang kita suarakan, aspirasi dari rakyat yang ingin didengarkan, semoga bisa didengarkan oleh para pejabat di sana, ya kan. Pastinya insya Allah nanti kayaknya bakal ada demo susulan ya guys ya, tanggal 24 Agustus dari Serikat Buruh. Jadi mereka bakal ngadain demo guys, besar-besaran di beberapa wilayah di provinsi 38 provinsi ya kalau nggak salah ya guys. Di sini Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja menegaskan tidak ikut dalam aksi demo di depan DPR pada tanggal 25 Agustus 2025. Mereka memilih menggelar aksinya sendiri pada Kamis 28 Agustus 2025 serentak di Jakarta dan 38 provinsi lainnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut ada 6 tuntutan utama yang akan dibawa dalam aksi nanti. Pertama, menghapus praktik outsourcing dan upah murah. Kedua, menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas PHK. Tiga, menuntut reformasi pajak perburuan, termasuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak jadi 7,5 juta per bulan. Serta menghapus pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak perempuan menikah. Dan yang keempat guys itu mereka menolak Omnibus Law dan meminta DPR segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Yang kelima mendesak pengesahan RUU perampasan aset untuk memberantas korupsi. Dan yang terakhir yaitu meminta revisi Undang-Undang Pemilu demi desain ulang sistem pemilu 2029. Jadi isu ini tuh mencuat di tengah sorotan publik terhadap besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR yang ditaksir bisa lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Itu kurang lebih guys ya. Jadi ini benar-benar kesenjangan sosial banget yang mana mereka tuh mendapatkan gaji dari rakyat yang bahkan mungkin ada info kalau pajak DPR itu malah dibebankan sama negara. Maksudnya dibayarkan oleh negara gitu guys. Jadi nggak ada potongan pajak. Itu sih yang bikin kita yang kerja itu intinya tuh kita rakyat itu sebagai tulang punggung negara ya jadinya, bukan tulang punggung keluarga. Nah, di sisi lain kinerja DPR yang dinilai sangat buruk dan belum ada hasil gitu ya selama menjabat sampai sejauh ini. Dan semoga ini bisa menjadi refleksi dari para pejabat di luaran sana dan bisa mendengarkan aspirasi rakyat yang pastinya bisa menyejahterakan rakyat dan banyak dari rakyat yang intinya menuntut keadilan pastinya kan dan kesejahteraan. So guys, itu tadi video yang bisa kita tampilkan ke kalian. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang mau nonton next videonya, video-video yang terupdate pastinya yang masih hot, kalian bisa tonton di channel kita. Jangan lupa untuk subscribe dulu, like, komen, dan share juga guys ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. So see you in the next video. Bye-bye!